Selamat malam, saya sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudaraku, serta anak-anak yang saya kasihi. Saya Pendeta Kadarmanto, malam ini bersama-sama dengan Anda dalam doa bersama. Untuk mempersiapkan diri, mari kita sejenak memasuki saat hening. Tema kita malam ini adalah Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Bacaan kita adalah dari Wahyu pasal 3, ayat 7 hingga 13. Ayat 7 hingga 13. Fokus yang saya pilih adalah pada ayat 8. Dan untuk menyingkat waktu, saya hanya akan membaca ayat yang ke-8, tapi saya mendorong Anda semua untuk membaca Wahyu 3 ayat 7 hingga 13 secara keseluruhan. Kemudian hari atau kemudian. Ayat 8. Sabda Yesus dalam wahyunya kepada Yohanes yang menuliskan kitab Wahyu ini. Demikian. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Nah, saudara-saudara dan anak-anak semua, Yohanes berada di Pulau Patmos dalam pembuangan. Yohanes adalah salah seorang dari murid Yesus yang sekarang menjadi rasul, dan dia dibuang atau dipenjarakan di Pulau Patmos. Di sana ia menerima wahyu dari Kristus agar Yohanes menulis surat kepada 7 jemaat yang sedang mengalami berbagai kesulitan, utamanya karena penolakan lingkungan dan karena penganiayaan. Ketujuh jemaat itu terletak di Asia Kecil, masing-masing ialah Jemaat Efesus, Jemaat Smyrna, Jemaat di Pergamus, Jemaat di Tiatira, Jemaat di Sardis, Jemaat di Philadelphia, dan jemaat di Laodikia. Jemaat-jemaat yang terdiri dari orang-orang yang baru mengenal Kristus itu memang langsung harus berhadapan dengan beragam kesulitan dari lingkungan yang menolak kehadiran mereka, bahkan juga mengalami penganiayaan. Nah, di dalam pewahyuan yang diterima Yohanes diminta menulis surat untuk membesarkan hati mereka dan menguatkan iman, serta mengokohkan kepercayaan jemaat-jemaat itu bahwa Tuhan menyertai mereka, dan bahwa Tuhan menopang, menguatkan mereka dalam kesulitannya itu. Secara khusus dalam bagian yang ditujukan kepada jemaat Philadelphia, pada ayat 8 yang saya baca tadi dikatakan bahwa Tuhan sudah mengetahui apa yang telah dan sedang mereka kerjakan atau upayakan atau perjuangkan. Tuhan juga mengetahui keterbatasan kekuatan mereka yang tidak seberapa itu. Tuhan juga mengetahui kesetiaan dan ketaatan mereka kepada Tuhan. Dan selanjutnya dalam sabdanya, Tuhan memberikan jaminan bahwa pintu untuk mereka akan selalu terbuka dan tidak seorang pun yang dapat menutup pintu yang Tuhan sudah bukakan buat mereka. Saudara-saudaraku, kita memang tidak berada dalam situasi persis seperti yang dialami oleh jemaat di Philadelphia itu. Akan tetapi,
dampak pandemi COVID-19 yang mau tidak mau harus kita hadapi tak kalah menyulitkan, bahkan merisaukan, melelahkan, serta sangat membatasi ruang gerak usaha kita. Singkat kata, pandemi ini mengacaukan segala sesuatu, utamanya ekonomi keluarga dan kegiatan-kegiatan yang lain. Anak-anak dapat mengalami kendala dalam bersekolah dan belajar, dan yang pasti juga merepotkan para orang tua atau orang dewasa yang harus membantu anak-anak kita. Lingkup kecil ruang gerak dan aktivitas sehari-hari dapat meningkatkan rasa stres setiap anggota keluarga, apalagi kalau tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan depresi yang membahayakan kesehatan maupun suasana dalam rumah tangga. Dan saya merasa bahwa sabda Tuhan Yesus Kristus pada ayat 8 di atas juga sangat menguatkan kita pada saat ini. Di situ ditegaskan bahwa Tuhan tahu apa yang sedang kita kerjakan serta upayakan di tengah kesulitan yang kita hadapi. Tuhan tidak menutup mata atas kemampuan kita dan akan kekuatan kita yang terbatas. Tentu saja kekuatan kita itu tidak sebanding dengan kekuatan Tuhan. Namun bagaimanapun keadaan kita, Tuhan juga melihat kesetiaan serta ketaatan kita kepadanya. Dan ini yang paling menarik. Pintu untuk kita dijamin akan selalu terbuka. Artinya tidak ada yang dapat menghalang-halangi berkat-berkat dan peluang-peluang yang Dia sediakan bagi kita. Nah, saudara-saudara, semoga inspirasi dan penguatan yang kita dapat dari sabda Yesus kepada jemaat di Philadelphia ini menyemangati dan menguatkan kita. Dan tantangan pandemi yang sedang kita hadapi bersama seluruh umat manusia pada saat ini tidak membuat kita semplah dalam bahasa Jawa atau kehilangan pengharapan. Amin. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, seperti di surga jadilah. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunkan kesalahan kami seperti kami harus
Ya Allah, yang kami kenal sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah kami baca bersama. Sabda-Mu kepada jemaat Kristen yang baru muncul di Philadelphia. Philadelphia, sebuah nama yang sangat simbolis dan inspiratif, yang artinya seorang yang mengasihi saudaranya. Philadelphia, yang mengingatkan kepada kami akan panggilan untuk saling mengasihi secara konkret di tengah semua tantangan dan kesulitan akibat pandemi yang sedang menerpa kami bersama seluruh umat manusia. Mampukanlah kami senantiasa untuk mendengarkan sabda-Mu dengan cermat, agar kami selalu mendapat kekuatan, dan agar pengharapan kami tidak pernah padam, serta agar perjuangan kami Engkau berkati, dan kami mampu melihat peluang-peluang positif yang Kau bukakan di sekitar kami. Mampukanlah kami, ya Allah. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Ya Allah yang rahmani dan rahimi, kami memang tidak berada dalam suasana penolakan dan penganiayaan seperti yang dialami oleh jemaat Philadelphia 2000 tahun yang silam. Namun pandemi yang telah 6 bulan ini kami alami sungguh-sungguh mengganggu kehidupan kami serta penghidupan kami sehari-hari. Pandemi ini cukup menyengsarakan hidup kami dan hidup banyak orang sesama kami. Ia telah membatasi ruang kerja kami, sehingga ketegangan yang sering muncul dapat mengganggu suasana keharmonisan komunikasi dalam keluarga kami. Mengganggu suasana kerja, mengganggu suasana sekolah dan belajar anak-anak yang masih harus dilakukan dari rumah, serta mempersempit ruang kegiatan kami dalam rangka menjalani penghidupan dan mencukupkan kebutuhan keluarga kami. Berapa lama lagi Tuhan keadaan ini harus kami tanggung? Kiranya semua upaya medis dan ilmiah serta protokol kesehatan dalam rangka mengendalikan dan menaklukkan pandemi ini, Tuhan berkenan memberkatinya, sehingga umat manusia boleh menjalani kehidupan sehari-hari yang dipulihkan. Kami pun kiranya boleh belajar dari pandemi ini untuk membangun cara hidup yang lebih cermat dan berhati-hati dalam setiap segi, khususnya yang terkait dengan hubungan kami dengan alam di sekitar kami dan hubungan kami dengan sesama di sekitar kami. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Ya Allah yang Maha Kasih, Engkau mengetahui semua hal yang telah dan sedang kami upayakan serta kerjakan. Engkau juga tidak menutup mata atas batas-batas kemampuan serta kekuatan kami. Namun Engkau juga melihat seberapa dalam kesetiaan dan ketaatan kami kepadamu. Engkaulah Sang Maha Kasih. Kami memohon agar janji-Mu kepada jemaat di Philadelphia, bahwa Engkau tidak akan menutup pintu-Mu dan membuka peluang berkat-Mu, juga berlaku bagi kami pada masa kini, di tengah kesesakan dan penderitaan kami semua. Dan biarlah sabda-Mu selalu menginspirasi dan memberi kekuatan serta semangat kepada kami, sehingga kami tidak kehilangan pengharapan serta
terus berjuang bersama-sama dengan umat manusia sejagat demi pemulihan kehidupan kami semua dalam arti yang seutuhnya. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Amin. Kepada Anda semua, saya mengucapkan selamat beristirahat. Berusahalah untuk beristirahat dengan baik, dan biarlah kasih karunia Allah menyertai Anda semua pada malam ini dan memberikan kesegaran baru pada esok hari ketika Anda bangun dan menghadapi hari baru. Dan kiranya semangat baru untuk menjalani dan merawat karunia kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing selalu hangat di dalam diri kita. Tuhan sertamu. Sekian.